Pengertian chordata. Chordata berasal dari bahasa Yunani yaitu chorde yang berarti dawai atau senar atau tali. Sesuai dengan namanya, anggota kelompok chordate memiliki notochord atau chorda dorsalis yang memanjang sebagai kerangka sumbu tubuh. Animalia ini memiliki ciri-ciri multiseluler, heterotrof, eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Animalia dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu invertebrata yang meliputi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Dan pada vertebrata itu sendiri meliputi satu filum, yaitu chordata. Pembagian hewan ke dalam filum-filum tersebut berdasarkan jumlah lapisan jaringan embrionalnya, rongga tubuh atau selom, habitat, anggota gerak seperti sirip, sayap, kaki, dan tangan, kelengkapan organ seperti pencernaan, respirasi, ekskresi, reproduksi, dan saraf. Ada tidaknya ruas tulang belakang. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari chordata. Yang pertama, mempunyai notochord, tali saraf dorsal, ekoposta anal, dan celah paring. Yang dimaksud mempunyai notochord yaitu suatu tangkai pendukung atau semacam tulang rawan yang memanjang di bagian dorsal, tepatnya di bawah susunan syaraf. Notochord berfungsi sebagai pendukung tubuh. Pada tahap embrionik semua chordata dan pada tahap dewasa dari beberapa spesies chordata memiliki notochord. Selanjutnya ada tali saraf dorsal, yaitu tabung yang berasal dari serat saraf yang berkembang menjadi sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dalam vertebrata. Pada chordata terletak dorsal ke notochord, sebaliknya filum hewan lainnya dicirikan oleh tali saraf padat yang terletak di bagian ventral atau lateral. Selanjutnya ada celah paring, yaitu celah atau bukaan di paring atau daerah tempat di belakang mulut yang meluas keluar ke lingkungan luar. Pada organisme yang tumbuh di habitat perairan, celah ini memungkinkan untuk keluarnya air yang masuk ke dalam mulut saat makan. Ciri-ciri yang selanjutnya adalah ekor pos anal. Ekor pos anal merupakan perpanjangan posterior tubuh yang mengarah ke anus. Ekor mengandung komponen kerangka dan otot, sehingga membantu mendorong pergerakan hewan air seperti ikan. Pada hewan vertebrata juga digunakan untuk memberikan keseimbangan, menarik pasangan, dan memberikan persinyalan saat bahaya sudah dekat. Ekor pos anal juga menyusut pada manusia dan kera. Hewan-hewan ini sudah memiliki organ-organ pencernaan seperti mulut, faring, usus, dan anus. Mereka umumnya adalah hewan yang makan dengan menyaring partikel makanan. Organ yang berfungsi untuk menyaring makanan tersebut adalah lekukan bersilia yang terletak pada faring yang disebut endostyle. Berkembang biak secara seksual dengan fertilisasi eksternal. Pada sperma dan telur dilepaskan ke air, di mana pembuahan akan berlangsung. Sedangkan tunicata mayoritasnya adalah hermafrodit dan perkembangbiakannya dapat terjadi secara seksual atau aseksual, yaitu dengan bertunas. Nah, pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai klasifikasi dari chordata, di mana filum chordata ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Cephalochordata atau Lancelet, kemudian
yang kedua yaitu Eurochordata atau tunicate, dan kelompok yang ketiga yaitu Vertebrata atau Craniata. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari Cephalochordata atau lancelet, di mana Cephalochordata ini memiliki bentuk yang menyerupai ikan, namun tidak memiliki sirip, serta memiliki tubuh yang transparan, memanjang seperti pisau, dan ukuran tubuhnya itu lebih kecil. Nah, dikarenakan bentuk tubuhnya itu memanjang seperti pisau, maka hewan ini dinamakan dengan lancelet. Cephalochordata hidup dengan mengubur tubuhnya di dalam pasir di dasar laut tropis, sehingga biasanya hewan ini hanya memperlihatkan bagian kepalanya saja. Dan Cephalochordata juga menggunakan tentakelnya untuk membawa makanan ke dalam mulutnya. Kemudian berikutnya di sini ada struktur dasar dari tubuh chordata, khususnya pada kelompok Cephalochordata, di mana di dalamnya itu meliputi yang pertama ada mouth atau mulut, kemudian ada dorsal nerve cord atau saraf punggung, kemudian yang ketiga ada gill slits atau celah insang, dan yang keempat itu ada muscle blocks atau otot. Kemudian selanjutnya ada notochord. Notochord merupakan batang fleksibel yang terdapat di antara saluran pencernaan dan tali saraf. Dan notochord ini terdiri dari sel-sel besar penuh cairan yang terbungkus dalam jaringan saraf yang agak kaku. Dan perlu diketahui juga bahwasanya notochord ini merupakan organ yang dimiliki oleh filum chordata yang menjadi ciri utama dari filum ini. Selain itu, notochord juga berfungsi untuk menyokong kerangka di sebagian besar panjang tubuh hewan pada filum chordata. Dan organ yang berikutnya yaitu anus. Serta bisa dilihat juga bahwasanya hewan dari kelompok Cephalochordata ini memiliki tubuh yang memanjang. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu ada Eurochordata atau tunicate, di mana hewan Eurochordata ini hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya terdapat 4 struktur chordata, sementara pada fase dewasanya, meskipun tunicate ini diklasifikasikan sebagai chordata, ternyata mereka itu telah kehilangan notochord, kemudian tali saraf dorsal, dan juga ekor post-anal. Tetapi meskipun begitu, mereka masih memiliki celah faring. Dan kebanyakan dari hewan Eurochordata ini merupakan hermafrodit, serta tunicate biasanya memakan plankton dan detritus. Adapun contoh hewan atau contoh spesies dari Eurochordata ini merupakan Molgula sp dan juga Botrytis sp. Dan berikut ini merupakan salah satu hewan atau spesies yang berasal dari kelompok Eurochordata atau tunicate. Vertebrata atau Craniata. Hewan vertebrata memiliki ruas-ruas tulang belakang sebagai perkembangan dari notochorda. Habitatnya di darat, air tawar, maupun di laut. Vertebrata memiliki bentuk kepala yang jelas dengan otak yang dilindungi oleh kranium, tulang atau tulang kepala. Memiliki rahang 2 pasang kecuali agnata, bernapas dengan insang, paru-paru, dan kulit. Anggota geraknya berupa sirip, sayap, kaki, dan tangan. Namun juga ada yang tidak memiliki anggota gerak. Reproduksinya secara seksual, jenis kelamin terpisah, fertilisasi eksternal atau internal, ovipar, ovovivipar, atau vivipar. Jantung vertebrata berkembang baik, terbagi menjadi beberapa ruangan. Darahnya mengandung hemoglobin sehingga berwarna merah. Vertebrata memiliki sepasang mata, umumnya juga memiliki sepasang telinga. Yang pertama pada kelas Pisces. Pisces merupakan hewan akuatik, bernapas dengan insang, kadang-kadang terdapat gelembung renang atau gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan.
Otak terbungkus oleh kranium atau tulang kepala, berupa tulang rawan atau tulang keras. Daerah piskes mengalir dari jantung melalui insang menuju ke seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke. Alat gerak dari piskes ini berupa sirip. Ginjalnya bertipe pronefros dan mesonefros. Tubuh ditutupi oleh sisik-sisik yang sekaligus sebagai rangka luar tubuh atau eksoskeleton. Piskes berkembang biak secara seksual, ovipar atau bertelur. Berdasarkan jenis tulang yang membangun rangka tubuhnya, piskes atau ikan ini dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu ikan bertulang rawan atau kondictis, ikan bertulang sejati atau osteiktis, dan ikan tanpa rahang, Cyclostomata. Nah, berikut gambar kelas piskes. Selanjutnya pada kelas amfibia. Binatang yang menjalani tahap larvanya di dalam air dan setelah dewasa hidup di daratan. Oleh karena itu disebut amfibia. Amfibia biasanya harus kembali ke air ketika akan kawin dan bertelur. Kebanyakan amfibia dewasa memiliki kulit lembab yang berfungsi membantu paru-parunya yang kecil dan tidak efisien dalam pertukaran gas. Amfibia mengeluarkan telurnya ke dalam air ketika melakukan fertilisasi atau pembuahan eksternal, seperti yang terjadi pada ikan. Larva pada umumnya mengalami perubahan bentuk ketika berkembang menjadi bentuk dewasa yang hidup di daratan. Amfibia seperti pada ikan adalah hewan poikilotherm. Artinya, suhu tubuhnya dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Jika suhu lingkungan terlalu rendah, hewan poikilotherm menjadi kurang aktif. Contoh spesies amfibia antara lain kodok atau Buphomarmus, katak hijau atau Rana pipiens, dan salamander atau axolot. Pada amfibi, jenis kelamin terpisah dan pembiakan bersifat ovipar atau bertelur. Selanjutnya yaitu kelas reptilia. Reptilia berasal dari bahasa Latin, yaitu reptil, yang berarti ular. Reptilia umumnya poikilotherm. Reptilia disebut juga sebagai binatang melata. Melata merupakan cara berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Reptilia terdiri atas kurang lebih 6.000 jenis hewan, meliputi ular, kadal, kura-kura, dan buaya. Reptilia menyimpan telurnya yang dilindungi oleh kulit tebal yang memiliki membran internal. Reptilia melakukan fertilisasi internal. Ordo reptilia. Ordo pertama yaitu ordo Chelonia. Chelonia meliputi sebangsa penyu dan kura-kura. Tubuhnya lebar, bagian dorsal dilindungi oleh carapax atau perisai dorsal dan plastron atau perisai ventral. Rahangnya tidak bergigi, tetapi dilapisi zat tanduk. Rusuk-rusuknya bersatu dengan perisai dorsal. Habitat Chelonia di darat, air laut, dan air tawar. Pembiakan secara ovipar, telur diletakkan dalam lubang-lubang yang dibuat oleh hewan betina. Contoh Chelonia myotas atau penyu. Chelydra serpentina atau kura-kura air tawar. Ordo reptilia yang kedua yaitu ordo Crocodilia. Ordo ini meliputi golongan buaya. Hewan ini memiliki kulit tebal dengan rusuk-rusuk abdominal. Tubuhnya memanjang, kepala besar dan panjang dengan rahang dan gigi-gigi yang kuat. Crocodilia hidup di air tawar dan laut. Jantung dengan sekat vertikal sempurna. Pembiakan secara ovipar, telur diperam dalam daun-daun yang membusuk. Crocodilia memiliki kaki sebanyak 4 buah, pendek, jari-jari berkuku. Contohnya Crocodylus sp, alligator sp. Berikut contoh dari hewan reptilia.
Kelas berikutnya yaitu kelas Aves. Kelas Aves atau burung terdiri atas sekitar 9.000 jenis. Seluruh tubuh burung ditutupi oleh bulu kecuali kaki dan paruhnya. Bulu dan paruh burung terbuat dari keratin. Burung tidak memiliki gigi untuk mengunyah makanan, tetapi memiliki tembolok. Burung memiliki sayap yang dapat membuatnya terbang. Akan tetapi, terdapat beberapa burung yang tidak dapat terbang, contohnya kasuari dan burung unta. Burung sebagai hewan yang suhu tubuhnya tetap, homoiotherm. Burung bernafas dengan paru-paru. Selain itu, pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara ketika terbang. Burung melakukan fertilisasi dalam tubuh betinanya. Setelah fertilisasi terjadi, burung akan bertelur dan akan mengerami hingga menetas. Contoh spesies dari kelas Aves antara lain ayam kampung atau Gallus domestica, merpati atau Columba fasciata, dan burung gereja atau Passer montanus. Angsa juga termasuk kelas Aves, yaitu Cygnus sp. Berikut merupakan contoh dari spesies dari kelas Aves. Kelas yang terakhir yaitu kelas Mamalia. Mamalia berasal dari bahasa Latin yaitu mamae yang artinya kelenjar susu. Kelas Mamalia terdiri atas sekitar 5.000 jenis yang dikelompokkan menjadi 26 ordo. Karakteristik umum pada Mamalia adalah memiliki rambut, memiliki 3 tulang di telinga bagian tengah, memiliki kelenjar susu. Mamalia memiliki volume otak yang lebih besar dibandingkan dengan hewan vertebrata lain. Suhu badan mamalia tetap atau tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Alat pernafasan mamalia adalah paru-paru. Mamalia juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Mamalia memiliki banyak sekali ordo. Ordo-ordo dari mamalia diantaranya yaitu yang pertama monotremata atau mamalia berparuh, contohnya platypus. Mamalia yang kedua yaitu karnivora atau pemakan daging, contohnya kucing atau Felis domestica. Yang ketiga yaitu rodentia, yaitu mamalia pengerat, contohnya tikus mencit atau mus musculus. Yang keempat yaitu cetacea atau mamalia air, contohnya paus, yaitu Balanoptera borealis. Yang kelima yaitu Chiroptera atau mamalia bersayap, contohnya kelelawar atau Myotes sp. Yang keenam yaitu Marsupialia, yaitu mamalia berkantung, contohnya kanguru atau Macropus sp. Mamalia yang ketujuh yaitu Proboscidae, yaitu mamalia berprobosis atau contohnya gajah atau Elephas maximus. Yang kedelapan yaitu primata, contohnya bekantan atau Nasalis larvasus. Berikut adalah beberapa contoh dari hewan mamalia. Baik, selanjutnya yaitu beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang mengenai manfaat atau peranan dari film Chordata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya hewan dari film Chordata ini memiliki banyak sekali manfaat, khususnya yaitu bagi kehidupan manusia. Nah, salah satu contoh dari manfaat tersebut diantaranya yaitu yang pertama dari kelompok Tunicata, di mana hewan pada kelompok ini mengandung bahan kimia yang unik, dan beberapa bahan kimia yang terkandung dalam hewan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian, Chordata juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, misalnya pada daging atau telur ayam dan juga susu sapi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hewan dari film Chordata juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri tekstil. Nah, misalnya yaitu pada pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wol dan lain-lain. Serta hewan dari film Chordata ini juga bisa dijadikan sebagai objek penelitian. Misalnya yaitu hewan dari kelas mamalia. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu hewan dari film Chordata juga bisa dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan, misalnya yaitu pada hewan kucing, kemudian kelinci, atau dari aves misalnya burung, dan lain-lain sebagainya. Dan itu tadi merupakan sedikit penjelasan mengenai film Chordata. Dan untuk lebih jelasnya,
kalian bisa memperkuat pemahaman kalian dengan cara memperbanyak latihan soal, serta juga bisa dengan membaca dari buku atau jurnal referensi terkait film Short Data. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.